Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Bayan Hasani, nomor induk mahasiswa E1R021118, kelas 1D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Dalam video ini, saya akan membahas materi tentang paragraf. Dalam materi ini, saya akan membaginya menjadi 3 pokok pembahasan. Yang pertama yakni pengertian paragraf, yang kedua apa itu paragraf, dan yang ketiga adalah jenis-jenis paragraf. Untuk pokok pembahasan yang pertama adalah pengertian paragraf. Paragraf merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Pokok pembahasan kedua adalah apa itu paragraf. Paragraf yang baik tersusun karena adanya kesatuan, kepaduan, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Dalam pokok pembahasan ini, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan sebagai berikut. Dalam kalimat yang berwarna biru dan berwarna hijau tidak memiliki makna yang berbeda, sehingga dalam paragraf ini tidak memiliki kesatuan yang membuatnya menjadi paragraf yang baik. Selanjutnya adalah kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Kepaduan ini dapat dibangun melalui yang pertama, kata transisi. Kata transisi merupakan penghubung atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Yang kedua adalah referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Yang ketiga, substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Yang keempat adalah elipsis. Elipsis atau pelepasan merupakan pelepasan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelum berdasarkan konteksnya. Yang kelima adalah sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Yang keenam adalah antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Yang ketujuh adalah hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Yang kedelapan adalah kemeroniman. Meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Dan yang terakhir, yang kesembilan adalah repetisi. Repetisi disebut juga perulangan, sehingga pengertiannya adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata, frasa, atau klausa. Itulah 9 unsur yang dapat membangun kepaduan sebuah paragraf. Dan selanjutnya adalah kelengkapan dan ketuntasan paragraf. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Dan yang selanjutnya adalah keruntutan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pemikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Dan selanjutnya adalah konsistensi paragraf. Apa itu konsistensi paragraf? Yakni konsistensi paragraf dimulai dari kata sudut pandang,
di mana pengertiannya adalah suatu teknik yang digunakan pengarang dalam menampilkan pelaku dalam ceritanya. Ada 3 macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Agar sebuah paragraf dapat dipahami pembaca, penulis harus konsistensi menggunakan sudut pandang orang tertentu dalam menulis sebuah paragraf. Konsistensi sudut pandang merupakan syarat terbentuknya sebuah paragraf yang baik. Kita lanjutkan. Untuk pokok pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Dan yang kedua adalah paragraf induktif. Apa itu paragraf induktif? Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Dan jenis paragraf yang ketiga adalah paragraf campuran. Apa itu paragraf campuran? Paragraf campuran adalah bisa disebut dengan paragraf deduktif induktif, yang pengertiannya adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Meskipun ada 2 pemunculan kalimat topik, hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Dan jenis paragraf yang keempat adalah paragraf ineratif. Apa itu paragraf ineratif? Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Dan jenis paragraf yang terakhir adalah paragraf dengan ide pokok tersebar, yakni paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Sekian pemaparan materi dari saya tentang paragraf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.